Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama channel ini, channel yang akan menyajikan berita maupun informasi seputaran sirkuit Mandalika untuk teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini dan di bulan ini, Pertamina Mandalika International Circuit sedang melangsungkan gelaran event balapan MotoGP 2023 yang berlangsung mulai pada tanggal 13 kemarin, hari Jumat ya, sampai dengan 15 Oktober 2023. Jadi kemarin pada tanggal 13 Oktober, sirkuit Mandalika sudah melakukan atau melaksanakan free praktik yang sukses dilaksanakan pada hari Jumat kemarin. Jadi akan dilanjutkan juga pada hari ini dan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023. Ya, jadi beberapa pembalap ya yang mengkritik ya mengenai soal kondisi sirkuit Mandalika setelah dicat atau diaspal ulang kembali pada tahun 2023 ini. Seperti Luca Marini ya mengomentari kondisi terkini sirkuit internasional Mandalika sesuai menjalani sesi latihan bebas atau di kelas MotoGP pada Jumat kemarin. Jadi adik tiri dari sosok ikonik Valentino Rossi itu menyebut ya permukaan aspal baru memberi tantangan dan keuntungan bagi para pembalap sirkuit Mandalika saat ini. Jadi pembalap tim Mania VR46 Racing Team untuk menegaskan kerja para mekanik menjadi lebih ringan dalam menyiapkan setiap motor-motor mereka. Jadi kini tinggal para rider yang memanfaatkan kondisi tersebut secara optimal pada gelaran MotoGP Mandalika 2023 ini. Jadi dia mengatakan ya, saya menyukai track ini dan musim ini juga permukaan aspalnya baru. Jadi dalam hal ini saya berharap besok kami bisa melaju lebih cepat lagi dan memecahkan rekor lap, ujar Marini. Jadi Marini sendiri ya mencatatkan waktu sebesar 0,131 detik sehingga berada di posisi yang ke-12 dalam sisi praktik kelas MotoGP yang berakhir pada Jumat kemarin. Pembalap asal Italia tersebut akan mengawali kualifikasi pada sesi kualifikasi Sabtu hari ini. Jadi hasil ini terbilang cukup fantastis bagi Marini ya, yang absen pada dua balapan berurutan yakni GP India dan GP Jepang akibat cedera tulang selangkanya, dan ia mengaku kondisinya semakin membaik dan dapat tampil maksimal pada MotoGP Mandalika 2023 ini. Ya, jadi Luca Marini juga mengatakan, saya merasa dalam beberapa hari ke depan akan terasa lebih baik. Cuaca panas tidak begitu jadi masalah dan situasinya saya kira akan jadi semakin baik di sirkuit Mandalika nanti, ujar dia. Jadi pada balapan kelas MotoGP di sirkuit internasional Mandalika pada tahun 2022 lalu, Luca Marini hanya mampu finish di urutan ke-12. Saat itu balapan berjalan dalam kondisi hujan sehingga menyulitkan bagi semua pembalap yang beraksi di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, jadi sejumlah pembalap menjalani sesi latihan pada Jumat kemarin dan menjelang Grand Prix Indonesia di sirkuit internasional Mandalika. Jadi pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro ya memimpin sesi praktik GP Indonesia di Mandalika dan ia mencatatkan 1 menit 30 detik dan disusul oleh rekan satu timnya yaitu Vinales ya yang terpaut 0,154 detik. Jadi murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi dari Monifer 46 di posisi ketiga yang terpaut 0,170 detik dengan Espargaro, dan ada pembalap Espol Honda yaitu Marc Marquez di posisi ke-6 di bawah Brad Binder dan Jorge Martin di posisi ke-4 dan ke-5. Jadi dilansir dari Crash, Espargaro dan rekannya Vinales mendominasi sesi latihan Jumat. Dan sementara pemimpin klasemen sementara MotoGP Francesco Bagnaia tercatat di luar 10 besar dan harus memulai dari kualifikasi pertama. Jadi Bagnaia ya tampak frustasi di sesi latihan dan ia membentangkan tangannya dengan lebar ketika menuju garasi Mandalika. Dan sebaliknya, tepuk tangan meriah ditunjukkan kepada Bezzecchi ya, meski baru menjalani operasi tulang selangkanya 5 hari yang lalu.
Jadi Alex Espargaro dan Vinales saling bergantian di posisi teratas dalam catatan waktu, dan meski sempat mendapatkan periwanan ya, ketat oleh Espargaro menjadi yang tercatat di sesi ini disusul oleh Vinales. Jadi GP Indonesia 2023 merupakan yang kedua kalinya di sirkuit Mandalika. Para pembalap bertekad meraih hasil terbaiknya di Indonesia. Dua pembalap di papan atas, yakni Jorge Martin dan Bagnaia, diperkirakan akan mati-matian naik podium sirkuit Mandalika nanti. Jadi MotoGP akhir pekan ini ya dipastikan hampir komplit menyusul sejumlah pembalap yang sebelumnya absen dari beberapa putaran musim ini. Mereka dipastikan akan melakukan comeback kembali di MotoGP sirkuit Mandalika yang mulai bergulir hari ini. Jadi kemarin ya Alex Rins dari LCR Honda Castrol akan kembali ke sirkuit sekali lagi setelah 3 bulan absen karena fokus pada pemulihan cederanya pada kaki kanannya di awal musim. Jadi adapun pemenang MotoGP Amerika Serikat itu, Alex Rins sebelumnya mengalami cedera patah tulang di kaki kanan setelah jatuh di sesi sprint MotoGP Italia pada Juni. Jadi meskipun pembalap Spanyol itu memutuskan untuk mundur dari Grand Prix ke Jepang karena rasa sakit di kaki kanannya, dia kini telah dinyatakan naik lagi di balapan untuk kembali bertanding di Grand Prix Indonesia atau di sirkuit Mandalika. Jadi lebih lanjut ya, pembalap Luca Marini ya, Marini PR46, Luca Marini juga akan kembali beraksi setelah menjalani operasi patah tulang selangkah menyusul tabrakannya dengan rekan timnya yaitu Marco Bezzecchi. Dan di tikungan pembukaan sirkuit internasional kemarin, Bezzecchi dan Luca Marini saling tabrakan ya. Jadi namun Bezzecchi masih belum dipastikan untuk memungkinkan balapan karena dia baru saja menjalani operasi. Meski demikian, Bezzecchi tetap hadir di Indonesia atau di sirkuit Mandalika untuk menyapa para penggemarnya di Indonesia. Jadi Alex Marquez dari Gresini Racing juga sudah dinyatakan fit atau bisa berkendara untuk MotoGP Mandalika setelah dilaporkan pulih dari kecelakaan parah yang menimpanya di MotoGP India. Jadi pembalap dengan nomor 73 itu tidak memutuskan untuk comeback di Jepang dan disebut lebih yakin untuk berupaya tampil maksimal di sepanjang akhir pekan ini. Jadi luar biasa ya. Dan ada pula Bastianini dari Ducati Lenovo yang akan kembali ke Gert setelah melewatkan banyak putaran musim ini. Jadi pembalap Italia menjalani operasi pada pergelangan kaki kirinya dan patah juga di tulang tangan kirinya setelah insiden tikungan pertama di Grand Prix Catalunya atau sirkuit Spanyol ya. Dan sementara itu MotoGP Mandalika bakal bergulir pada 13 sampai dengan 15. Jadi untuk pertama kali diisi dengan sesi latihan pertama untuk kelas Moto3 mulai pukul jam 9 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan oleh sesi latihan pertama untuk kelas Moto2. Jadi sementara itu para pembalap di kelas MotoGP dijadwalkan mulai latihan bebas pada pukul 10 yang dilanjutkan oleh F1 Elite Mitsubishi Thailand Cup. Jadi selanjutnya para riders Moto3 dan Moto2 akan kembali turun melakukan sesi latihan kepada kedua diikuti oleh sesi latihan untuk kelas MotoGP. Dan hari pertama kemarinnya sudah sukses dilaksanakan dan akan dihari oleh F1 Elite Mitsubishi Thailand Cup yang dijadwalkan selesai jelang pukul 17.00. Jadi sirkuit Mandalika kemarin sudah pada hari Jumat sudah mensukseskan ya sesi praktik latihan untuk Moto2, Moto3 dan MotoGP. Jadi inilah berita yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya, dan semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sekian narasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Saya izin pamit, saya Kartai di Mandalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.